Dari perwakilan Bulog ingin menyampaikan sosialisasi terhadap penyerapan gabah beras tahun 2025. Pada awal tahun kemarin, Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan keputusan Badan nomor 2 terkait terhadap harga atas pembelian gabah maupun beras. Dari keputusan Badan Pangan Nasional nomor 2 itu muncullah harga pembeliannya sebagai berikut. Harga di tingkat petani itu 6.500, sedangkan yang di tingkat penggilingan 6.700, dan GKG di penggilingan 8.000. Terakhir GKG di gudang Bulog itu 8.200. Pada tanggal 24 Januari Badan Pangan Nasional mengubah peraturan atas keputusan Badan nomor 2 tersebut dengan nomor 14 atas perubahan ketentuan terhadap pembelian gabah, yaitu gabah yang diserap di tingkat petani tersebut harganya 6.500 tanpa melihat kualitas yang ada pada gabah tersebut, di mana gabah yang diserap tersebut tetap ada di harga 6.500. Nah, dari keputusan yang nomor 14 tadi juga telah dicabut atas harga rapaksinya, sehingga Bulog hanya menyerap GKP di tingkat petani dengan harga 6.500. Ini ada persyaratan pembelian GKP melalui petani langsung. Syaratnya itu cukup dengan KTP, nomor HP, dan juga menyiapkan nomor rekening untuk pembayarannya. Ini adalah proses pembelian GKP dari petani. Yang pertama, petani yang mau menjual gabahnya dapat terlebih dahulu menghubungi baik dari penyuluh, Babinsa maupun dari Bulog, sehingga kami bisa tahu bahwa petani tersebut mau menjual gabahnya. Setelah itu nanti akan dilakukan survei di lapangan terkait petani tersebut yang mau menjual gabahnya, untuk dicek kembali apakah gabah tersebut sudah cukup atau sesuai waktunya untuk dipanen dan dijual atau tidak gitu. Berikutnya, pada saat pembelian GKP, nanti sebelum dibeli kami ada petugasnya untuk memeriksa kualitas gabah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan proses timbang oleh pihak kami, angkutan petani yang didampingi dari Babinsa, penyuluh maupun petani tersebut untuk disaksikan bersama-sama. Setelah ditimbang, baru gabah tersebut akan diangkut ke mobil oleh angkutan untuk dibawa ke penggilingan. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Biasanya terkadang ada petani yang masa panennya tuh belum, tapi dipaksakan untuk panen. Nah, dampaknya jadi kualitas gabah tersebut menjadi rendah, harga jual turun, terus rendemen yang dihasilkan untuk menjadi HGL atau hasil giling itu juga berkurang. Beras juga menjadi banyak yang pecah gitu, tidak tahan lama, dan juga dapat merugikan petani itu sendiri karena nantinya kan beras tersebut kedepannya akan disalurkan lagi ke masyarakat. Solusinya itu untuk panen itu harus sesuai dengan umur masa panen yang optimal. Biasanya 30 sampai 35 hari setelah padi itu berbunga. Pastikan butir padi itu 95% sudah kuning sebelum dipanen, dan juga
bagusnya menggunakan alat panen yang telah sesuai, yang tepat untuk menghasilkan output yang maksimal. Nah, ini ada tadi sudah dijelaskan juga, ada pembelian juga terhadap beras ke gudang Bulog dengan ketentuan sebagai berikut. Yang derajat sosonya itu 95% minimal, kadar airnya maksimal 14%, butir patahnya itu 25%, butir mendirnya itu maksimal 2%, dengan harga pembelian 12.000 di gudang Bulog. Mantap. Iya. Di sini kami juga menyediakan kerjasama terhadap pihak penggilingan maupun Poktan maupun kelompok tani untuk sama-sama menyerap gabah maupun beras ke Perum Bulog. Yang pertama ini untuk penggilingan padi, itu syaratnya ada surat permohonan dari mitra tersebut. Yang kedua KTP, yang ketiga itu ada NPWP, yang keempat ada akta notaris. Itu bagi yang berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum tidak diwajibkan yang akta notaris tadi. Terus yang kelima itu ada NIB, nomor izin, nomor induk berusaha yang sesuai dengan KBLI-nya. Terus tuh penggilingan padi menyiapkan nomor rekening untuk pembayarannya. Yang terakhir dilengkapi dengan surat pernyataan non PKP ataupun yang pengusaha kena pajak. Untuk yang Poktan, persyaratannya yang pertama sama, tetap surat permohonan dari mitra tersebut. Nah, yang kedua ada surat rekomendasi dari pemerintah setempat. Yang ketiga diikuti dengan daftar nama dan alamat petani anggotanya. Yang keempat itu ada mencantumkan lokasi dan luas lahan yang dikuasai oleh Poktan tersebut. Yang kelima sama, melampirkan NPWP. Yang keenam nomor rekening, dan yang terakhir sama tadi surat pernyataan dan PKP. Nah, yang ini adalah persyaratan mitra maklum dalam penggilingan. Kan nanti kan kami menyerap gabah dari petani untuk langsung diantar ke penggilingan. Nah, bagi mitra penggilingan padi yang ingin bekerja sama dalam mengolah gabah tadi, itu sama. Yang membedakan ada di poin 8, yaitu penggilingan tersebut memiliki sarana dan prasarana berupa dryer, minimal lantai jemur, terus mesin penggilingan padi dan alat pemisah minimal seperti ayakan. Di sini fungsi ayakan itu sendiri kan di sini kami Bulog menyerap gabah itu tadi tanpa melihat kualitas. Nah, di beberapa kejadian itu setelah hasil giling tadi kan ada akibat dari penyerapan gabah yang tidak melihat kualitas itu banyak banyak yang menghasilkan ya seperti hasil samping yang di luar kualitas. Soalnya kan tadi beras yang masuk di gudang Bulog itu harus sesuai dengan kualitas. Yang dimana tadi kan butir patahnya itu 25%, menirnya tadi 2%. Nah, di beberapa kejadian itu setelah di hasil giling itu ada beberapa hasil dari GKP itu tuh setelah menjadi hasil giling yang brokennya lebih dari 25%. Nah, guna dari ayaan itu sendiri untuk memisahkan itu tadi. Jadi selisih dari kelebihan dari yang maksimal 25% seperti butir patah tadi akan menjadi hasil samping yang akan dititipkan sementara di tempat penggilingan. Dan yang sudah masuk kualitas tadi akan masuk di gudang Bulog gitu. Berikut ini proses pengolahan GKP di penggilingan. Yang pertama itu kan gabah tadi telah diangkut dan ditempatkan di penggilingan. Maksimal ditempatkan di penggilingan itu
biasanya 1 kali 24 jam dan harus dijemur segera. Yang kedua itu pada saat pengeringan nanti dari pihak kami kan ada petugas pemeriksa kualitas untuk mengecek secara berkala apakah gabah tersebut sudah benar-benar kering dan siap untuk digiling atau belum. Jika sudah benar-benar hasilnya pas untuk siap digiling, maka nanti gabah tersebut akan lanjut ke proses penggilingan. Setelah digiling, akan keluar hasil giling berupa HGL yang nantinya juga akan diperiksa kembali oleh petugas pemeriksa kualitas kami untuk melihat kualitasnya apakah sudah sesuai atau belum sehingga bisa masuk ke gudang Perum Bulog. Setelah nanti pas sesuai dengan kualitasnya, akan dilakukan uji timbang yang akan disaksikan langsung oleh pemeriksa kualitas kami. Nantinya akan ditimbang, dari hasil samping juga akan ditimbang. Terus setelah ditimbang dan keluar hasil berapa jumlah HGL-nya, itu nanti akan diangkut ke mobil, lalu akan diantarkan ke Perum Bulog oleh pihak penggilingan. Setelah HGL itu masuk ke gudang Perum Bulog, maka nanti dari Bulog akan melakukan proses pembayaran terhadap mitra makro penggilingan tadi. Nah, untuk kontak yang dapat dihubungi ada Ayu Pasmalinda dan saya sendiri Hendra. Kalau jika ingin ada yang bertanya. Mas Ren tolong terbaik. Terima kasih Mas Hendra sudah menyampaikan kurang lebihnya terkait teknis proses pengadaan. Izin Pak menyampaikan, kebaca nggak Pak? Baca ya. Nah, sebenarnya alurnya itu proses pertamanya di sana Pak, paling ujung Pak. Saya tunjuk. Itu ada pembuatan PO. Nah, ketika misalnya ada petani yang berkenan untuk menjual gabahnya atau